saudara tidak mengenal mereka. Jangan sampai saudara tidak mengenal dia, maksud saya. Ini tentang Allah, ini bukan tentang dewa. Jadi kalau berbicara tentang Tuhan, kenal betul siapa Tuhan. Banyak orang Kristen berperilaku tidak mengenal, menjadi Kristen maksud saya, tapi seperti orang yang tidak mengenal Tuhan hidupnya. Menjadi Kristen, beragama Kristen, ya, sekalipun kekristenan bukan agama, tapi hidupnya bukan seperti orang yang mengenal Tuhannya dalam ajaran agamanya, dalam ajaran keyakinannya. Banyak orang Kristen melakukannya seperti itu dalam kehidupan mereka sehari-hari. Tapi kalau kita mau fokus betul-betul kepada kebenaran firman Tuhan, seperti Mazmur ini yang berkata bahwa ini tentang Tuhan, maka buktikanlah cintamu terhadap Tuhan yang sesungguhnya terlebih dahulu mengasihimu dan mengasihiku. Dan jika tentang Tuhan, maka segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita, segala sesuatu Bapak Ibu dan Saudara sekalian, segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kita harusnya dapat bekerja sama menjadi satu bagian dalam rencana Allah. Dapat bekerja sama menjadi satu bagian dalam rencana Allah. Dan waktu kita bekerja sama, Allah sedang bekerja sama dalam rencananya menjadi satu bagian. Disitulah kita akan memperlihatkan bahwa kita adalah umat kepunyaan Allah. Bahwa kita adalah orang-orang pilihannya. Bahwa kita adalah orang-orang yang menyembah Dia, yang memuji dan memuliakan namanya secara sungguh-sungguh dalam pengenalan akan Dia. Secara sungguh-sungguh dalam kepercayaan kita tentang Allah kita, terhadap Tuhan kita. Harus ada kerjasamanya Bapak Ibu. Nggak mungkin kita bilang bahwa kita datang ke rumah Tuhan, tapi kita tidak bekerja sama. Nggak mungkin kita datang menyembah Tuhan, tetapi kita tidak memiliki hubungan, relasi dengan Tuhan. Apakah kita sadari bahwa ketika kita menjadi umat kepunyaan Allah, orang-orang pilihannya Tuhan, kita juga adalah merupakan bagian dalam rencana Allah? Harus disadari waktu kita datang ke rumah Tuhan. Karena itu harus disadari waktu kita datang memuji dan memuliakan Tuhan dalam keibadaan kita, dalam ibadah kita, dalam kepercayaan, keyakinan yang kita yakini, dalam waktu kita berdoa, dalam waktu kita bersaat teduh, dalam waktu kita memuji dan memuliakan Tuhan, kita harus meyakini bahwa kita harus bekerja sama dengan Tuhan dalam ibadah itu. Itulah yang membuktikan bahwa kita menjadi satu bagian dalam rencana Allah di ibadah itu, menjadi satu bagian dalam kuasa Allah di ibadah itu. Makanya saya seringkali mendengar kesaksian dalam ibadah-ibadah yang seringkali dalam gereja, beberapa pengalaman juga yang pernah saya alami Bapak Ibu, maaf, sorry ya. Kalau dulu saya datang ke rumah Tuhan, saya tidak bisa bekerja sama dengan Tuhan dalam ibadah di rumah Tuhan. Kenapa demikian? Karena waktu saya datang ke rumah Tuhan, saya nggak menyadari Tuhan itu sesungguhnya ada bagi saya. Tuhan itu sesungguhnya ada buat hidup saya. Saya nggak menyadari. Saya bukan pribadi yang menyadari seperti itu. Sehingga waktu saya ada di rumah Tuhan, yang ada dalam kehidupan saya, seringkali yang saya kerjakan adalah saya malah pergi keluar waktu ada firman Tuhan. Saya nongkrong di luar. Saya minum kopi. Bahkan saya hanya nganterin keluarga saya buat datang ke gereja. Tapi sayanya gak ada di gereja. Yang lebih tragisnya lagi Bapak Ibu dan Saudara sekalian, banyak orang datang di gereja, badannya ada di gereja, tubuhnya ada di gereja, tapi jiwanya, hatinya dan pikirannya tidak ada di rumah Tuhan. Itu ngeri. Bagaimana bisa seperti ini? Dia bisa mengatakan bahwa hidupnya mencintai Tuhan kalau dia saja di rumah Tuhan tidak menghargai ibadah yang sesungguhnya merupakan bagian yang menjadi satu dengan Tuhan, di mana hidupnya umat Tuhan menjadi satu dengan Tuhan waktu dia beribadah kepada Tuhan.
Bagaimana mungkin dia bisa menjadi pribadi yang mengatakan, ku cinta Tuhan. Atau dia menyanyikan lagu, ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Dia hanya menjadi penyanyi saja di situ, Bapak Ibu. Dia tidak beribadah kepada Tuhan. Dan dia tidak membuktikan cintanya kepada Tuhan. Kenapa? Karena dia tidak mengenal Tuhan sesungguhnya. Dan dia tidak menjadi satu bagian dalam ibadah itu dengan Tuhan. Itu mengerikan sekali. Tragis kalau sampai hal itu terjadi dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saudara sekalian. Tragis. Tragis. Saya cuma berharap Bapak Ibu mengerti. Ke gereja beribadah kepada Tuhan, tujuannya adalah mencintai Tuhan. Makanya pemazmur pernah berkata, lebih baik 1 hari di rumah Tuhan daripada 1000 hari di luar dengan pekerjaan yang tidak jelas. Lebih baik 1 hari dalam doa, memuji dan memuliakan Tuhan. Sediakan 1 hari waktumu untuk berdoa dan memuji nama Tuhan, daripada terbuang waktumu berjam-jam di dalam 1 hari itu, tetapi engkau tidak melakukan cintamu, engkau tidak membuktikan cintamu kepada Tuhan dalam kehidupanmu, dengan memberikan hidupmu menjadi satu bagian dengan Tuhan. Ingat, dalam ibadah itu semua semata-mata hanya untuk Tuhan. Semua semata-mata tentang Tuhan. Ini menjadi sebuah penjelasan yang harus Bapak, Ibu, dan saudara sekalian mengerti. Saya akan bagikan buat Bapak, Ibu terakhir dari Efesus pasal yang pertama ayat 1 sampai Efesus pasal yang pertama ayat 11. Mari kita buka Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-11. Dari firman Tuhan ini, Efesus pertama ayat yang ke-11. Ini yang menjadi closing statement. Closing statement ini yang akan saya sampaikan buat Bapak Ibu. Tujuan kita ada di dalam rumah Tuhan. Tujuan kita mengasihi Tuhan di dalam ibadah-ibadah kita. Di dalam rasa bakti kita kepada Tuhan. Kebaktian-kebaktian kita adalah dalam Efesus pertama ayat yang ke-11 ini. Sebagai orang-orang pilihan Tuhan, ini menjadi kekayaan yang luar biasa, yang tidak bisa Bapak Ibu lupakan. Ini kekayaan yang luar biasa. Ini kekayaan yang luar biasa yang harusnya Bapak Ibu selalu ingat kalau kita mengasihi Tuhan. Ada di dalam Tuhan itu menjadi kekayaan yang luar biasa, yang tidak bisa digantikan dengan kekayaan materi apapun yang Anda dan saya miliki, dengan pekerjaan keras apapun yang tiap hari kita bisa lakukan, yang bisa kita dapatkan. Tidak dapat dibandingkan kekayaan di dalam Tuhan. Kekayaan karena ada dan tinggal di dalam Tuhan. Kekayaan karena ada dan tinggal di dalam rumah Tuhan. Kekayaan yang ada dan tinggal di dalam ibadah-ibadahmu. Kebaktian-kebaktianmu. Memuji dan memuliakan Tuhan di setiap harimu yang kau sediakan di waktu-waktu yang Tuhan boleh berikan bagi hidupmu. Setiap hari. Itu sesuatu yang luar biasa, yang tidak dapat dibandingkan. Kita buka dari Efesus pertama ayat 11. Efesus ini berkata, aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Saya ulangi sekali lagi, Efesus pertama ayat yang ke-11. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Karena di dalam Dialah saudara dan saya mendapat bagian yang dijanjikan. Yang dijanjikan siapa? Allah. Di dalam Dia, Allah punya janji. Di dalam firman-Nya, Allah punya janji.
Dan itu kita bisa mendapat bagian di dalam janji-janjinya Allah, di dalam firman-Nya ketika kita ada di dalam Dia. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya. Di dalam Dia, di dalam Yesus, di dalam Yesuslah kita dapatkan janji firman itu, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Di dalam Yesus. Kenapa? Karena kita ditentukan dari semula untuk menjadi orang-orang yang percaya kepada Dia. Karena kita ditentukan dari semula, Roma 8, untuk menjadi orang-orang yang mengasihi Dia dari semula, yang percaya. Tuhan tidak melihat latar belakangmu. Tuhan tidak melihat perbedaan apa yang engkau sudah lakukan. Jauh mungkin dengan jalan-jalan yang tidak berkenan dalam kehidupanmu pada masa lalumu. Tapi Tuhan melihat sekarang di dalam rencananya dari semula, dari kekekalan sampai kepada kekekalan, dari alfa sampai omega. Dia punya rencana untuk Dia ada. Dia membuat kita untuk kita ada, maksud saya, untuk kita ada di dalam rencananya, untuk kita ada di dalam firman-Nya, untuk kita ada di dalam Dia, sehingga ketika kita ada di dalam Dia, di dalam peribadatan kita, di dalam kebaktian kita mendapat bagian dalam janji-janjinya. Luar biasa. Saya closing sampai sini. Tuhan tuh mau hidup kita mendapat bagian dalam janjinya. Jangan sia-siakan ibadah dengan mencintai Tuhan seumur hidupmu. Dengan mencintai Tuhan seumur hidupmu. Jangan sia-siakan. Ibadah ini yang kami lakukan dalam online ini, yang kita lakukan dalam online, hanya 1 jam. Tapi kalau kita setia kepada Tuhan, kita mengasihi Dia, kita tidak membuang waktu kita. Seberapapun hari yang Tuhan boleh percayakan buat kehidupan kita. Tapi di dalam 1 hari itu, kita memberikan waktu kita untuk bersaat teduh, berbakti kepada Tuhan, beribadah kepada Tuhan, dan membuktikan Tuhan lebih utama yang kita cintai. Tuhan lebih dulu yang kita cintai. Maka saat itu, saya sangat percaya. Apapun masalah yang kita hadapi, janji Tuhan pasti digenapi buat hidupku dan buat hidupmu, buat hidup setiap kita, orang-orang yang percaya kepada Dia. Kita naikkan pujian lagi dalam lagu Bersamamu Bapa. Mengasihi Tuhan, Bapak Ibu, karena ketika kita mengasihi Tuhan, kita sedang berbicara tentang Tuhan. Ibadah kita harus membuktikan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Kasihi Tuhan saat ini. Saya berdoa, kasihi Tuhan. Sayangi mungkin yang selama ini saudara masih menganggap sepele dalam ibadah, sehingga kau menganggap ibadah itu main-main, menganggap ibadah itu biasa saja, rutinitas. Sekarang, saat ini, saya berdoa dari tempat ini secara online. Saya percaya Paulus pernah berkata bahwa ibadah yang kita jalankan itu besar manfaatnya, besar faedahnya. Kenapa? Karena ketika kita beribadah, kita mengasihi Tuhan, kita mempercayai Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan kita. Disitulah letaknya kita menjadi satu bagian dengan Tuhan. Kita naikkan pujian Bersamamu Bapa, refnya aja. Haleluya. Ibadah ini mungkin hanya 1 jam, tapi bernyanyi Bapak. Nyanyilah. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah. Anugerah Tuhan besar melimpah. Mari kita katakan dengan rasa cinta kita, Bersamamu Bapa. Oh,
beribadah kepada Dia. Oh, sekali lagi katakan bersamamu Bapa. Oh, bersamamu Bapa. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerahmu besar melimpah bagimu. Anugerahmu besar. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Biar musik mengalunkan pujian ini. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu dan Saudara sekalian di akhir daripada ibadah dan kebaktian ini. Dari firman Tuhan ini saya ingin berdoa buat Bapak Ibu. Saya tidak tahu apa yang menjadi persoalanmu dan pergumulanmu dalam hidupmu sekarang. Tentunya pasti COVID-19. Tapi terlepas daripada apapun penyebaran tentang COVID-19 ini, persoalan tentang COVID-19 ini, saya mau berdoa buat Bapak Ibu. Saya berdoa dari tempat ini, kau akan lebih mencintai Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan jiwamu. Di dalam hari-harimu, dalam kehidupanmu, di sehari-hari, kau akan lebih mencintai Dia, mengasihi dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan Tuhan Yesusmu yang mengasihimu terlebih dahulu dalam kehidupan dan keluargamu. Di dalam ibadah-ibadahmu, kau akan lebih bergairah, kau akan lebih sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Kau akan melihat bahwa di sanalah ketika kita beribadah, di sanalah ketika kita berdoa dan memuji Tuhan, bersaat teduh dalam sehari-hari di setiap kehidupan kita, dari waktu yang kita luangkan untuk memuji dan memuliakan Tuhan, di sanalah kita tahu bahwa semua tentang Tuhan, semua tentang Allah. Hidup kita ini diberikan semua daripada Tuhan. Karena itu, waktu kita beribadah, kalau kita tahu bahwa kita tentang Tuhan, saya berdoa dari tempat ini, kau akan lebih menjadi satu dengan Tuhan. Kita akan lebih menjadi satu dengan Tuhan, dengan mengasihi Dia dengan secara sungguh-sungguh dalam hidup kita, secara lebih sungguh-sungguh lagi dalam ibadah kita. Dimanapun kita boleh berada, di gereja manapun kita, tak terlepas Bapak Ibu, engkau karismatik, engkau gereja mainstream, engkau gereja Katolik, apapun nama gerejanya itu menjadikan engkau menjadi pribadi yang hanya datang kepada Tuhan dalam ibadah itu, dalam kebaktian itu secara rutinitas. Tapi ketika engkau beribadah kepada Tuhan di dalam hari-hari yang kau boleh berikan, ataupun di dalam hari Minggu yang kau boleh nyatakan, saya berdoa saat itu kau akan memberikan hatimu secara sungguh-sungguh pada Tuhan, percaya sungguh-sungguh pada Tuhan. Berkati setiap jemaat yang mendengarkan firman-Mu pada hari ini. Hamba berdoa biar setiap telinga yang mendengarkan itu akan masuk sampai kepada pendengaran iman di dalam hati setiap jemaat Tuhan yang boleh mendengarkan firman Tuhan, pemirsa yang boleh mendengarkan firman Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Dan mulai hari ini terjadi perubahan secara individu, secara pribadi dalam setiap jemaat-Mu yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bahwa ketika mereka beribadah kepada Tuhan, mereka betul-betul ingin memuliakan Tuhan, mengasihi Tuhan. Dan kami percaya Bapak, di dalam ibadah kami akan mendapatkan bagian yang luar biasa dari janji-janji Allah yang dahsyat dan sungguh-sungguh hebat. Karena janji-Mu iya dan amin. Karena itu ada dalam firman-Mu yang Tuhan boleh nyatakan. Ini doa kami Bapak, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami tidak akan main-main lagi dalam ibadah kami, tapi kami akan semakin percaya kepada Engkau. Haleluya, amin. Baik Bapak Ibu dan Saudara sekalian, sebelum ibadah, terima kasih saya bersama dengan istri dan anak-anak saya melayani Tuhan melayani Tuhan pada hari Minggu ini. Saya bersyukur, tapi dengan pelayanan pada hari Minggu ini tanggal 5 April, saya percaya Bapak Ibu dan Saudara sekalian
akan mengerti bahwa pelayanan kita dari Gereja Bethel Indonesia, Jemaat Kemah Pujian yang ada di Pelopor, Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat, sangat merindukan sekali buat Bapak Ibu dan Saudara sekalian tetap berdoa di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apapun yang menjadi persoalan kita, ingat tadi, semua yang kita lakukan, kalau kita berbicara tentang Tuhan, kita akan melihat kasih-Nya dan kuasa yang luar biasa. Janjinya yang tidak pernah terlupakan. Janjinya akan selalu digenapi buat saudara dan saya juga. Di atas semua persoalan yang kita hadapi, di dalam setiap pergumulan kita, kita percaya Tuhan, Dia yang utama. Baik, sebelum pemerintah menyampaikan pesan apapun, kita masih tetap pelayanan ibadah di rumah. Dan bersama dengan keluarga, kami tetap berdoa buat Bapak Ibu dan jemaat Tuhan di GBI, Kemah Pujian di Jalan Pelopor, Tegal Alur, Kalideres, Jakarta Barat. Dimanapun Bapak Ibu berada, baik di daerah-daerah yang boleh ada di daerah gereja dan sekitarnya, ataupun mungkin Bapak Ibu yang mungkin saat ini sedang pulang kampung, saya berdoa dari tempat ini, Tuhan tetap yang terbaik, yang menyatakan kasih dan kuasa-Nya dalam kehidupanmu, apapun yang ada dalam kehidupanmu saat ini dan sampai selama-lamanya. Kita akan ketemu dalam minggu yang akan datang di ibadah minggu melalui online. Karena sebelum ada peraturan dan pemberitahuan dari pemerintah, maksud saya, kita tidak akan melakukan pertemuan di dalam ibadah-ibadah kita di gereja, di pelopor, tapi kita akan tetap dalam ibadah online. Terima kasih, dan kita akan memberikan persembahan, tapi persembahan yang Bapak Ibu boleh berikan, Bapak Ibu bisa kumpulkan di dalam persembahan keluarga, dan itu nanti akan dibawa di hari Minggu ketika kita boleh datang ke rumah Tuhan waktu kita berjumpa pertama kali. Itu menjadi persembahan keluarga, persembahan anggota-anggota keluarga, dalam ibadah-ibadah minggu, itu yang akan dibawa nanti waktu kita beribadah pertama kali setelah peraturan atau pemberitahuan dari pemerintah, kita boleh beribadah di gereja. Terima kasih, dan sekali lagi Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.